Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwiki Husni Zaini dengan NPM 212151045, kelas 2021B, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya insya Allah akan memaparkan materi mengenai nilai mutlak. Langsung saja kita klik di sini untuk menampilkan menu slider. Kemudian kita klik di pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu yang pertama ada kompetensi inti. 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian di sini juga ada kompetensi dasar yaitu 3.1 menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Kemudian ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Di sini juga terdapat indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama 3.1.1 memahami dan menjelaskan konsep nilai mutlak. Kemudian 3.1.2 menentukan penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kemudian ada 4.1.1 menggunakan konsep nilai mutlak untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai mutlak. Dan yang terakhir ada 4.1.2 menggunakan konsep persamaan dan pertidaksamaan untuk menentukan penyelesaian permasalahan nilai mutlak. Nah, di sini juga ada peta konsepnya yang bisa teman-teman lihat. Kemudian kita klik lagi untuk menampilkan menu slider dan kita masuk kepada materi yang pertama. Untuk materi yang pertama, di sini ada pengertian. Nilai mutlak adalah nilai suatu bilangan real yang dihitung dari jarak bilangan itu dengan 0, sehingga bilangan yang dinilai mutlakkan selalu bernilai positif. Dapat juga dikatakan bahwa nilai mutlak adalah suatu bilangan real tanpa tanda positif atau negatif. Nilai mutlak dinotasikan dengan dua kurung lurus, seperti pada PPT, dengan bilangan dan atau variabel di dalamnya, misalkan nilai mutlak X atau nilai mutlak 4 atau nilai mutlak X min 2. Nah, kemudian di sini ada bentuk umum persamaan nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0 dan min X jika X kurang dari 0. Kemudian di sini juga terdapat persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Persamaan nilai mutlak linear satu variabel adalah sebuah persamaan matematika yang selalu memiliki nilai positif dan pangkat tertinggi variabelnya bernilai 1. Contoh, nilai mutlak X kurangi 2 sama dengan 6. Atau nilai mutlak 2X dikurangi 4 sama dengan 8. Dan seterusnya. Kemudian fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang variabelnya berada dalam tanda mutlak. Di sini ada contohnya yaitu fungsi X sama dengan nilai mutlak 2X tambah 6 dikurangi 4. Dan ada fx sama dengan nilai mutlak 3x dikurangi 4 ditambah 8 dan seterusnya. Dan yang terakhir di sini ada pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel adalah sebuah pernyataan matematika yang memuat simbol pertidaksamaan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan, dan selalu memiliki nilai positif serta pangkat tertinggi variabelnya bernilai 1. Contoh, nilai mutlak X dikurangi 2 kurang dari 6. Dan ada nilai mutlak 2X dikurangi 4 lebih besar dari 8 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita klik lagi untuk menampilkan menu slider. Kita masuk kepada materi yang kedua. Di sini terdapat sifat-sifat persamaan nilai mutlak. Yang pertama ada nilai mutlak X lebih besar sama dengan 0. Kemudian
ada nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak min X. Yang ketiga di sini ada nilai mutlak X dikurangi Y sama dengan nilai mutlak Y dikurangi X, dan seterusnya. Kemudian di sini juga terdapat sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, yang pertama ada nilai mutlak X dikurangi A, maka ekuivalen dengan X lebih dari min A dan X kurang dari A. Kemudian di sini juga terdapat sifat yang selanjutnya, yaitu nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka X lebih besar sama dengan min A, X kurang dari sama dengan A, dan seterusnya. Kemudian kita masuk lagi kepada materi yang ketiga. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu terdapat contoh soal. Contoh soal yang pertama, nilai mutlak 3X dikurangi 6 sama dengan 6. Penyelesaiannya 3X dikurangi 6 sama dengan 6. Kemudian kedua ruas ditambah 6. Jadi 3X sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4, atau 3X dikurangi 6 sama dengan min 6. Kemudian kedua ruas ditambah 6, jadi 3X sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Kemudian yang kedua yaitu nilai mutlak X ditambah 2 sama dengan 10. Penyelesaiannya yang pertama X tambah 2 sama dengan 10. Kemudian X sama dengan 10 dikurangi 2 dan X sama dengan 8, atau min X tambah 2 sama dengan 10. Min X sama dengan 10 tambah 2, X sama dengan 12. Dan yang terakhir nilai mutlak 3X dikurangi 6 kurang dari 6. Penyelesaiannya yang pertama 3X dikurangi 6 kurang dari 6, 3X kurang dari 12, X kurang dari 4, atau 3X dikurangi 6 lebih besar dari min 6, kemudian 3X lebih besar dari 0 dan X lebih besar dari 0. Di sini juga yang terakhir ada penerapan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari diterapkan untuk menentukan tentang nilai tertentu hingga pernyataan tentang nilai tersebut logis dan benar. Penerapan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung selisih umur dan uang. Kedua, kegiatan baris berbaris. Yang ketiga, menghitung ketinggian air yang mungkin dapat dicapai suatu sungai. Yang keempat, menghitung panjang maksimum dan minimum sebuah jembatan. Yang kelima, menghitung ketinggian maksimum dan minimum sebuah pesawat saat menyimpang. Yang terakhir, menetapkan penggunaan bahan bakar yang berkaitan dengan jarak yang ditempuh. Nah, di sini kita lanjut kepada evaluasi. Kita klik start. Nah, di sini mungkin saya akan mencoba menjawabnya dengan cepat atau sebagai contoh saja. Berapa hasil soal nomor 1, yaitu berapa hasil X untuk persamaan nilai mutlak nilai mutlak X dikurangi 5 sama dengan 10. Nah, kita coba jawab jawaban yang C. Nah, jawaban yang C salah, kita jawab juga jawaban yang B juga salah, dan jawaban yang A nah benar. Kita bisa lanjut ke soal yang kedua. Berapa hasil X untuk persamaan nilai mutlak 6 dikurangi 2X dikurangi 11 sama dengan 13. Nah, kita coba jawab yang A. Yang A salah, kemudian yang C benar. Lanjut ke soal yang ketiga. Berapa hasil untuk persamaan nilai mutlak X dikurangi 6 sama dengan 10. Kita coba jawab yang B salah dan yang A benar. Nah, agar mempercepat pengerjaan, mungkin teman-teman bisa mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam PPT. Nah, mungkin saya akan sedikit saja menampilkan evaluasian yang sudah saya bikin. Nah, soalnya itu terdapat 10 soal, dan soal yang terakhir yaitu berapa hasil untuk pertidaksamaan nilai mutlak 5X ditambah 10 lebih dari 20.
Kita coba jawab yang A. Nah, jawabannya A benar. Nah, teman-teman bisa mengulang evaluation ini dengan mengklik tombol ini, kemudian kita bisa balik lagi ke evaluasian. Nah, jika perlu adanya pemahaman materi lagi atau pengulangan pemahaman materi, teman-teman bisa balik lagi ke materi 1, materi 2, dan materi 3. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.